Halo, Ini sepupumu, Lina. iya, Lin, ada apa? Istrimu akan melahirkan, tapi kamu nggak ada di sini. Gimana kondisinya sekarang? Saat ini dia dalam kondisi baik, tapi sudah mulai merasa nyeri dan kontraksi. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ada yang bisa kubantu nggak dari sini? Kamu bisa memberikan dukungan emosional dengan mengirimnya pesan atau telepon. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu perkembangan selanjutnya. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya. Tolong kabarin setiap perkembangannya. Pasti, jangan khawatir. Aku akan menjaga selalu istrimu. Makasih banyak. Aku bakal pulang secepatnya. Tentu saja, aku akan siap membantumu selalu. Selamat siang, bisakah saya mendaftar untuk pemeriksaan kehamilan saya? Isi formulirnya ya, Baik, ini kamu sudah membawa semua persyaratannya. sama tunjukin KTP-nya. Karakteristik jasa rumah sakit adalah tingkat customization yang tinggi. Baik tingkat kesulitan pelanggan mengevaluasi jasa, juga demikian pula dengan tingkat kontak antara pelanggan dengan petugas rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Apa kami bisa bertemu dengan dokter kandungan sebentar? Maaf ya Bu, semua dokter sekarang lagi sibuk, jadi Ibu harus nunggu panggilan Ibu dari petugas registrasi. Tapi saya sudah merasa khawatir dengan kehamilan saya. Bisakah saya mendapatkan perawatan medis segera mungkin? Sabar ya Bu, kami juga punya banyak pasien di sini, jadi Ibu harus menunggu. Tapi saudara saya sudah merasa tidak nyaman, apakah tidak bisa sebentar saja? Saya tidak bisa melakukan apa-apa Bu, jadi Ibu harus tetap antri. Apa tidak ada cara atau solusi lain agar kami bisa bertemu dengan dokter? Saya sudah bilang, Ibu harus tetap antri, karena di sini juga masih banyak pasien, jadi Ibu jangan mengganggu pasien dan staf yang ada di sini ya. Maaf, tapi apakah benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan untuk segera mendapatkan perawatan untuk saudara saya? Ibu, tidak ada, Ibu harus tetap antri. Kami hanya ingin mendapatkan perawatan medis yang sesuai untuk kehamilan saya. Mengapa begitu sulit untuk mendapatkannya? Ya, saya tidak bisa membantu Ibu karena di sini masih banyak pasien yang lain. Ibu harus mengantri. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi. Itu pelayanan kesehatan dinilai dari 5 dimensi, yaitu reliability atau kemampuan mewujudkan janji, responsiveness atau ketanggapan dalam memberikan layanan, assurance atau kemampuan memberi jaminan layanan, empati atau kemampuan memahami keinginan pelanggan, dan tangibles atau tampilan fisik layanan. Kelima dimensi mutu pelayanan ini merupakan konsep dari service quality yang merupakan alat ukur dari mutu pelayanan kesehatan. Kenapa? Apakah perutmu terasa sakit? Iya, dan juga nyeri di bagian bawah. Kita harus segera mencari pertolongan medis segera. Tapi aku sudah tidak kuat. Tenang, akan segera aku carikan bantuan. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Bentar, aku akan mencari bantuan. Hei, kamu kenapa? Bangun. Tolong. Aspek responsiveness dalam memberikan pelayanan yang diberikan, seperti kecepatan dokter dalam memberikan tindakan medis dan menghadapi keluhan pasien, serta tanggapnya dokter dalam memberikan informasi kepada pasien saat dibutuhkan. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi, komponen atau unsur dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan. Tidak lama kemudian, seorang petugas medis pun datang dan memeriksa ibu hamil tersebut. Keluarga merasa cemas dan menunggu dengan penuh khawatir. Beberapa saat kemudian, ibu hamil yang telah diberi penanganan ternyata tidak dapat lagi ditolong karena lambatnya penanganan medis. Aku nggak nyangka banget sih dia bakal pergi secepat ini. Padahal kami udah rencanain buat keluarga yang bahagia bareng-bareng. Tapi sekarang dia udah nggak ada.
Mas, apa kabar? Nih, kok Kamu kenapa sedih? istriku baru meninggal. Aku turut berduka cita ya. Apa yang terjadi? Istriku kemarin hamil. Terus kami juga rencanain punya anak pertama. Tapi kemarin dia juga ngalamin sakit dan beberapa kontraksi pada saat kehamilan. Kemudian setelah itu istriku pergi ke rumah sakit, dan pada saat itu aku nggak ada. Aku lagi ada dinas di tempat lain, tapi rumah sakit nggak ngasih pelayanan yang baik dan yang cocok buat istriku. Sampai ujung-ujungnya istriku harus meninggal. Aku turut berduka cita ya dengarnya. Kemudian apa kamu bakal menuntut dokter dan rumah sakit di sana? Aku masih nggak tahu sih untuk itu, tapi aku nggak bisa berpikir jernih sekarang. Tapi untuk keputusan selanjutnya aku masih nggak tahu. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 menyatakan bahwa harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Etika adalah kode perilaku yang memperhatikan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Sikap dan perilaku tenaga kesehatan yang berbeda-beda yaitu: yang pertama, perilaku yang dilakukan telah sesuai baik terhadap etika dan hukum profesi kesehatan. Yang kedua, perilaku yang dilakukan berlawanan baik terhadap etika dan hukum profesi kesehatan. Yang ketiga, perilaku yang dilakukan bertentangan dengan etika tetapi sesuai dengan hukum profesi kesehatan. Dan yang terakhir, perilaku yang dilakukan bertentangan dengan hukum tetapi telah sesuai dengan etika. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi mempunyai akses. Sebaliknya, selama pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Setiap pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dari setiap fasilitas kesehatan. Begitu pula sebaliknya, setiap pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas atau prima terhadap masyarakat. Disinilah peran manajemen ditunjukkan, yaitu peran di mana manajemen memonitor dan mengevaluasi pelayanan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku.